lagi jalan-jalan di Ciputra World, langsung aja nongkrong atau samperin yang namanya Dompet Duafa. Baik, selanjutnya di sana ada lagi, boleh dilanjutkan. Oke, selanjutnya ya, kepengen sih tadi pakai kerudung yang persegi, tapi lagi diambilin sebentar kerudung perseginya, karena ini kerudungnya persegi panjang. Jadi sedikit sharing mau tentang pemilihan bahan kerudung aja. Kadang tuh banyak yang bertanya, gimana ya kalau misalnya pada saat sehari-hari bahan yang tepat untuk berkerudung seperti apa, untuk pesta tuh seperti apa. Nah kalau menurut saran saya sendiri, kalau misalnya untuk sehari-hari, gunakan kerudung yang ada bahan kaosnya atau bahan katunnya. Karena kenapa? Karena kan sehari-hari kita aktif, jadi bahan katun sendiri itu menyerap keringat gitu. Jadi kita kadang kalau misalnya pakai bahan yang satin atau misalnya pakai bahan sifon, itu kadang kalau kita keringetan itu suka nyeplak ya di bagian kerudung yang suka membentuk pulau gitu ya. Jadinya sebaiknya gunakan bahan-bahan yang menyerap keringat. Kecuali kalau kita menggunakan dalaman ninja. Dalaman ninja kan berbahan kaos ya. Jadi otomatis akan menyerap keringat juga. Nah untuk kerudung ke pesta baru deh. Pesta kan pasti di gedung atau di hotel gitu ya. Sehingga udaranya juga lebih friendly lah untuk para hijabers gitu ya. Jadinya bisa menggunakan bahan-bahan yang biasanya dari satin atau sifon. Karena itu akan mempermudah akan lebih anggun, nggak perlu banyak aksesoris tapi jatuhnya juga lebih anggun, lebih bagus gitu. Jadi dan karena memang pesta ya pasti lebih elegan, sifon dan satin itu jatuhnya lebih bagus gitu. Nah terus mungkin selanjutnya tentang gimana sih caranya milih kerudung sesuai dengan bentuk wajah gitu ya. Misalnya ada yang bentuk wajahnya bulat atau oval atau segitiga gitu. Nggak ada segitiga ya. Pokoknya bentuk-bentuk wajah lah gitu ya. Gimana caranya? Pastinya yang paling, kalau oval itu, wajahnya oval, itu bersyukurlah karena model hijabnya rata-rata bisa digunakan untuk wajah yang berbentuk oval. Jadi ideal gitu. Tapi kalau misalnya yang pipinya cabi nih kayak saya nih, atau misalnya yang persegi ya wajahnya yang rahangnya kuat, itu bisa menggunakan hijab style yang agak cenderung menutupi bagian pipi. Seperti yang saya gunakan gini kan seperti ini gitu ya. Dan kalau bisa yang wajahnya bulat, hindari yang nempel langsung ke wajah gitu. Misalnya pakai dalaman ninja lagi, atau dalaman ciput Arab lagi, atau dalaman yang agak tinggi sehingga membentuk wajahnya lebih lonjong gitu kira-kira. Atau bisa juga dengan menggunakan kerudung yang warnanya cenderung gelap seperti hitam, abu-abu, coklat, karena warna gelap itu berkesan melangsingkan gitu. Oke, sudah siap ya. Berarti ini kita mulai mencoba jilbab ya, kreasi jilbab dengan menggunakan aksesoris ya Dian ya. Nggak pakai aksesoris tapi dengan kerudung persegi. Iya, jadi kalau aksesoris kan biasanya buat ke pesta ya. Biasanya kalau pesta tuh udah style lebih gampang lah ditemukan. Yang casual kadang malah bingung gimana sih biar tetap casual tapi gampang dan praktis gitu. Kerudung persegi ya, seperti ini. Kita lebar aja. Biasanya kita lipat segitiga ya, tapi ini kita buka aja segi empat seperti ini. Kalau udah kita letakkan di atas kepalanya seperti ini. Tapi bagian kanan itu lebih panjang sedikit aja, lebih panjang sedikit. Jadi nggak banyak ya, lebih panjangnya sedikit. Karena kita mau bawa ke kiri, ke sebelah kiri, ke sebelah sini. Lalu kita jarum, jarumnya jadi satu antara ninja, kerudung yang bawah sama kerudung yang atas. Ini kita jadi satu semua seperti ini ya. Kalau udah, boleh juga dengan menggunakan pleti yang ada liontinnya gitu. Jadi lebih cantik gitu kesannya ya. Nah, kalau udah gampang banget. Bagian belakangnya ini yang panjang ini kita taruh di atas kepalanya seperti ini. Seperti ini, lalu bagian kiri dan kanannya kita bawa ke depan. Lalu atasnya kita kasih jarum lagi biar dia nggak melorot ke belakang. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Gampang banget, cepet banget, dan bisa menggunakan kerudung Paris ataupun kerudung chiffon
pokoknya segi 4 itu bisa kita gunakan. Nah, kadang tuh kalau misalnya kita pakai kerudung Paris, itu kan bahannya tipis ya. Jadi kadang di bagian leher ini agak transparan gitu, agak-agak terlihat lehernya. Biar nggak transparan, kita bisa tarik satu sisi lagi, yang sebelah ini, sebelah kanan ini kita tarik, lalu kita jarumin barengan sama yang tadi. Jadi 4 tumpuk gitu ya. Jadi di sini cuma menggunakan 2 jarum aja. 2 jarum aja, yang bagian kiri sama bagian atas gitu. Jadi kalau kita tadi sambungin ke sini, insya Allah bagian lehernya nggak transparan gitu. Dan juga ini bagian belakang juga nggak ngatung ya. Kadang kan kalau misalnya gini takut kependekan gitu ya. Tapi di bagian belakangnya pas, boleh berputar Mbak, mungkin berdiri sambil berputar. Ya gitu, jadi nggak yang ngatung atau misalnya lehernya kelihatan gitu, enggak. Dan yang pentingnya juga lagi, ini menutup bagian dada gitu ya. Jadi aman digunakan. Oke, ini yang pertama, lalu ada yang satu lagi, yang kedua, dan ini praktis banget. Banyak teman-teman yang, aduh Dian makasih banget tuh terang hijabnya, pakai kuliah tuh langsung aja gitu, langsung pakai set selesai gitu. Dan bahannya juga biasanya menggunakan bahan Paris ya, jadi kita nggak gerah atau nggak terlalu panas. Dan juga kerudung style yang ini bisa digunakan tanpa dalaman ninja atau tanpa dalaman apapun. Kebetulan saya orangnya tidak terlalu suka pakai dalaman ya, jadi langsung kerudung. Dan saya selalu pakai hijab style seperti ini kalau misalnya pada saat casual gitu, nggak perlu pakai dalaman lagi gitu. Oke, kalau gitu yang kedua langsung aja ya. Oh ya, silahkan kalau yang mau merekam, yang mau foto silahkan, itu terbuka banget untuk umum. Dan kalau misalnya mau di-share lagi di internet, di YouTube, di blog kalian atau di Facebook, itu silahkan di-share aja. Karena jangan ilmunya berhenti sampai di kita aja gitu, tapi kita sharing lagi sehingga ilmu yang kita dapatkan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, ini kreasi yang keempat ya, Dian ya.